初是怎么答应我说把谭云带回来？救救我吧！救救我！这次就饶了你们，滚！那老朽再宣布药师殿一事。老朽宣布，1个月后仅可以在陨神峡谷中收获天才吧。是。哼，小子算你识相，我警告你，梦怡，别和疯狗一般见识。Hey, halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Dan dalam episode kali ini saya akan kembali membahas serta melanjutkan alur cerita film Donghua Against the Sky Supreme, yang mana ini adalah lanjutan dari part sebelumnya. Dan untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk menonton agar kalian mengerti alur ceritanya. Dan mari kita langsung saja menuju ke inti alur cerita filmnya. 先告辞了，谭元。 Setelah sebelumnya Tan Yun bersama Mu Mengyi hendak kembali ke kediamannya, namun sebelum itu datanglah Murong yang berniat untuk memperingati Tan Yun agar tak mendekati Mu Mengyi, yang kemudian ternyata Mu Mengyi malah lebih berpihak pada Tan Yun dan memilih untuk melindunginya. Kini keduanya benar-benar akan pergi dari sana meski Murong masih saja melemparkan kata-kata buruk pada keduanya. Hingga beberapa saat setelahnya, datanglah Ling Hu Changkong yang kemudian ia seolah menghina Murong karena Mu Mengyi tak mau padanya. Namun Murong kemudian malah berbalik menghina Ling Hu karena dikatakan Ling Hu yang suka pada Zhongwu, namun juga ditolak mentah-mentah oleh Zhongwu. Dan belakangan diketahui bahwa niat Ling Hu ke sana sebenarnya adalah untuk menawarkan sebuah taruhan, atau lebih tepatnya adalah sebuah kerjasama, yaitu Ling Hu akan menantang Murong taruhan 30 juta batu roh untuk membunuh Tan Yun, dan jangka waktunya adalah 1 bulan ke depan. Bagi siapa saja yang bisa membunuh Tan Yun maka berhak mendapatkan 30 juta batu roh. Awalnya Murong berniat menolak karena pastinya Tan Yun berlindung di bawah Mu Mengyi. Namun karena ia juga sama bencinya seperti Ling Hu pada Tan Yun, maka Murong pun menerima tawaran tersebut. 真是一个白痴。叶天到时候再生死台。 Kini Tan Yun sedang bersama Mu Mengyi dan juga Su Xian di belakang mereka. Dalam benaknya kemudian Tan Yun mengira bahwa Mu Mengyi menyukai dirinya, namun ia tak mau terlalu pusing memikirkannya. Yang kemudian Tan Yun pun mengajak Mu Mengyi untuk makan di sebuah kedai, namun Mu Mengyi menolak dan malah menyuruh Tan Yun untuk berlatih. Singkat cerita, keduanya kini berada di tempat berbeda dari sebelumnya dan Mu Mengyi meminta Tan Yun agar memanggilnya Mu Mengyi saja tanpa embel-embel senior lagi. Yang kemudian Tan Yun pun memanggilnya dengan Mu Mengyi dan juga ia menanyakan di manakah tempat yang menjual pedang kelas tertinggi di gerbang luar. Dan Mu Mengyi menjawab bahwa Tan Yun yang masih ada dalam tingkat janin roh tak akan bisa mendapatkan pedang sebelum sampai pada jiwa janin. Sebelum berpisah, Tan Yun meminta Mu Mengyi membelikannya pedang karena ia akan menenangkan diri terlebih dahulu dengan cara bermeditasi. Namun sebelum itu Tan Yun mengingat kejadian yang menurutnya sangat menyentuh di episode sebelumnya. Mu Shijie, ni lian hong lo. 我不能，我要救母后，你这样会死的。梦怡，我会好。 Tan Yun kini benar-benar bermeditasi dengan tenang, yang kemudian datanglah Mu Mengyi yang membawakan Tan Yun sebuah pil janin kelas tinggi yang dapat meningkatkan intensitas kekuatan kultivasi sebesar 20% selama 10 hari. Namun Tan Yun menolak dan malah memberikan pil tersebut pada Mu Mengyi karena tubuhnya kini lebih cepat dalam berkultivasi dan berbeda dengan kebanyakan orang. Dan mengenai lembah Yun Sen, Mu Mengyi pun menjelaskan bahwa dulunya di sana sempat terjadi 3 kali peperangan antar dewa karena dewa yang jahat ingin memperebutkan benua Tianfa. Namun kemudian dewa keadilan datang untuk menghentikan si dewa jahat di daerah pegunungan timur hingga menyebabkan banyak korban jatuh. Dan tempat tersebut kini telah menjadi tempat terlarang, namun ada sebuah sekte yang menempati tempat tersebut bernama Istana Peri Sensun, dan bagi siapa saja yang ingin masuk harus mendapatkan izin dari istana tersebut. Para dewa yang selama dan hidup di benua Tianfa kemudian kembali diserang oleh dewa-dewa jahat hingga kedua belah pihak kesemuanya mati. Dan tempat tersebut kini telah menjadi situs tempat keabadian, dan yang harus bertanggung jawab akan situs tersebut adalah sekte yang menaungi mereka berdua, yaitu sekte suci Huangfu. Dan dikatakan hingga kini tak ada yang mengetahui mengapa para dewa-dewa jahat tersebut ingin menghancurkan benua Tianfa, hingga Tan Yun berpikir bahwa kini ia yang sebenarnya adalah reinkarnasi dari dewa Hongmeng yang telah dibunuh oleh dewa jahat atau Supreme Hongmeng di episode pertama. Tan Yun pun mengira bahwa dewa-dewa jahat tersebut mungkin saja mengincar dirinya dengan cara menghancurkan benua Tianfa. 做的话，那第3次诸神之战的遗址，就是由我们圣宗。
Tan Yun yang menanyakan seperti apa rupa Dewa Keadilan kemudian dijawab oleh Mu Mengyi bahwa tak ada yang tahu rupa serta nama mereka. Karena orang yang mengetahui rupa dewa tersebut saat ini sudah pasti telah mati bersama jutaan kultivator yang dibantai oleh dewa-dewa jahat. Beberapa waktu berlalu setelah itu kemudian datanglah makhluk-makhluk kuat dan hebat yang turun dari langit untuk melindungi manusia selama jutaan tahun. Akan tetapi mereka juga ikut musnah bersama dewa-dewa yang juga musnah. Mu Mengyi pun menjelaskan secara rinci seperti apa makhluk tersebut hingga jiwa Dewa Hongmeng yang ada di tubuh Tan Yun berpikir bahwa mungkin saja makhluk tersebut adalah anak buah Supreme Hongmeng. Tan Yun, 你怎么了？谭云，你也别难过了。当务之急， Zhongwu Xiao kini sedang bersama sang kakak yaitu Liu Rulong untuk membicarakan mengenai Tan Yun yang telah menolong Zhongwu di episode sebelumnya. Dan Zhongwu meminta agar Liu berterima kasih pada Tan Yun karena kebaikannya pada dirinya. Maka dengan senang hati kemudian Liu Rulong pun ingin berterima kasih pada Tan Yun. Sesaat setelahnya datanglah seorang pengawal yang mengatakan ada seorang wanita yang sedang mencari Liu Rulong di sekte suci Huangfu yaitu bibinya sendiri. Liu pun bergegas menemui sang bibi yang kemudian disambut oleh aura kesedihan oleh sang bibi. Karena setelahnya sang bibi menyampaikan bahwa ibu, ayah, serta adiknya telah terbunuh. Dan ya seperti yang sudah kita tahu bahwa yang membunuh mereka adalah Tan Yun. Karena jika kita melompat pada beberapa episode sebelumnya, keluarga Liu berniat menguasai keluarga Tan Yun dengan berusaha membunuh keluarga Tan Yun, namun gagal hingga Tan Yun pun berbalik dan membunuh mereka semua. Untuk lebih lengkapnya klik kartu di atas. Hingga Liu pun kemudian berniat untuk membunuh Tan Yun karena ulahnya yang telah membunuh keluarganya. 都死了！这一定是假的，对不对？假的，对，一定是假的。要振作起来！你要为你爹娘报仇雪恨呐！ 对，谭云，我刘如龙发誓。 Ling Hu kini mendatangi Zhongwu untuk merayu Zhongwu. Tapi tentu saja Zhongwu tak mempan dirayu karena ia memang tak menyukai Ling Hu. Berbagai penolakan Zhongwu lancarkan karena sebenarnya ia membenci Ling Hu. Hingga Ling Hu pun kemudian membahas mengenai Tan Yun yang sudah membunuh beberapa anak buahnya. Ia seolah akan terus mengejar Tan Yun hingga nantinya berhasil membunuh Tan Yun. Namun jika Zhongwu mau padanya maka ia tak akan membunuh Tan Yun. Dan tentu saja Zhongwu tak bisa ditipu dengan hal tersebut. Akan tetapi setelah berpikir keras dan demi keselamatan Tan Yun itu sendiri, Zhongwu pun bisa sedikit menerima Ling Hu dengan cara menjadi temannya namun bukan untuk menjadi kekasihnya. 你别拿这个威胁我，我知道是你的人想杀谭云，请你不要为难他。中午。 Singkat cerita saat malam tiba, kini Liu Rulong bersiap-siap untuk membunuh Tan Yun dan ia mempersiapkan beberapa barang yang akan ia gunakan dalam penyergapannya kali ini. Dua pelayannya kemudian datang dan mengatakan bahwa memang benar-benar ada seorang siswa yang bernama Tan Yun yang menjadi murid gerbang luar dan ia pun kemudian bergegas ke TKP. Beberapa anak buah Liu Rulong ternyata kini tiba lebih dulu untuk menyergap Tan Yun. Si ketua kemudian menjelaskan beberapa cara serta hal penting demi keberhasilan penyergapan mereka kali ini. Sesaat setelahnya datanglah seorang wanita suruhan Liu Rulong untuk memancing Mu Mengyi keluar dengan mengatakan bahwa Su Ziyan sedang terluka parah akibat amokan murong. Yang kemudian Mu Mengyi pun langsung keluar dan menemui Su Ziyan saat itu juga. Dan tentu saja saat Mu Mengyi pergi, keseluruhan anak buah Liu Rulong langsung masuk untuk menyergap Tan Yun. Tan Yun yang sepertinya masih belum siap untuk melawan mereka, ia pun berusaha lari dan kejar-kejaran pun terjadi setelahnya. 要你命的人，这小子身法了得，全就一个也别想跑。只是灵胎进8重，速度怎么这么快呀？ Untuk mengelabui mereka semua, Tan Yun pun mengaktifkan semua portal teleportasi dengan batu roh agar anak buah Liu kebingungan. Dan Tan Yun akan memasuki salah satu portal tersebut. Benar saja saat menanyakan kemana arah Tan Yun pergi, si penjaga portal kebingungan di portal mana Tan Yun masuk. Si ketua pun kemudian memanggil anak buahnya yang lain untuk masuk ke semua portal dan menyergap Tan Yun. Tan Yun yang pernah memasuki alam rahasia Suyu membuat si penjaga beranggapan Tan Yun pasti masuk ke dalam sana. Hingga si ketua pun dan beberapa anak buahnya pun masuk serentak ke alam Suyu. 过血域胸骨，对那里地形。 Mu Mengyi kini benar-benar menghampiri Su Ziyan untuk memastikan keselamatannya. Namun ternyata Su Ziyan baik-baik saja tanpa luka sedikit pun. Yang kemudian secara refleks Mu Mengyi pun menyadari bahwa ia telah ditipu. Yang kemudian ia pun mengkhawatirkan Tan Yun serta kembali ke kediamannya. Liu Rulong kini juga tiba di kediaman Mu Mengyi untuk membunuh Tan Yun. Ia yang terlambat datang membuatnya kemudian dipergoki Mu Mengyi hingga Mu Mengyi pun menyerang Liu Rulong secara tiba-tiba. Dengan kecerdasan yang Mu Mengyi punya, kemudian ia pun menyadari bahwa si pria bertopeng tersebut adalah Liu Rulong.
Rulong. Merasa penyamarannya terbongkar, Liu pun membuka topengnya dan kemudian Mu Mengyi pun menanyakan di manakah Tan Yun. Liu pun berbohong dengan mengatakan bahwa Tan Yun telah mati. Merasa sangat amat marah karena ia mengira Tan Yun telah mati, maka dengan kekuatan yang ia punya, Mu Mengyi pun langsung menyerang Liu Rulong untuk membunuhnya seketika itu juga. 还我谭云的命来！ 我杀了你！